dengan tema Yesus Anak yang Dikasihi Allah. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita awali dengan doa. Kita bersikap doa yang baik. Kita tundukkan kepala, mata ditutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, Engkau dibaptis di Sungai Yordan. Engkau diurapi dengan Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hidup kami berkenan di hati-Mu dengan melakukan perbuatan baik kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bergembira dengan lagu Tok Tok Yesus Mengetuk Pintu. Tok tok tok, tok tok tok, Yesus mengetuk pintu. Tok tok tok, tok tok tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, buka pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok tok tok, tok tok tok, Yesus mengetuk pintu. Tok tok tok, tok tok tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Lagu yang kedua, Bila Roh Allah ada dalamku. Di dalamku, bukan menari, tidak menari. Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Di dalamku, bukan menari, tidak menari. Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, menari, tidak menari. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi ceritanya tentang apa saja? Ada yang tahu? Ceritanya tentang apa? Ya, tentang pembaptisan Tuhan. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Ya, yang membaptis Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Di mana Tuhan Yesus dibaptis? Siapa yang tahu? Oh, benar, di Sungai Yordan. Peristiwa apa yang terjadi saat Yesus dibaptis? Ada peristiwa apa? Kalau adik-adik tahu? Nah, peristiwa langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan terdengarlah suara Bapa dari surga. Apa yang dikatakan Bapa? "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik sebelum memulai aktivitas di pagi hari, di sore hari, kita selalu membiasakan diri untuk mandi, ya. Mandi dengan air supaya badan kita tetap segar. Badan kita terasa bersih semua, segar, tidak bau lagi ya. Nah, jadi mandi dengan air sama dengan apa? Pembaptisan. Air melambangkan apa? Melambangkan pembersihan. Setiap hari kita harus mandi supaya kita juga bersih di tubuh kita. Kita akan bersih karena segar setelah kita mandi. Pembaptisan yang dilambangkan dengan air sebagai tanda hidup baru, yaitu apa? Lahir baru di dalam Kristus. Melalui pembaptisan kita dilahirkan, dibersihkan kembali dari segala dosa kita. Dibersihkan dari dosa, yaitu menjadi anak Allah yang sudah sah, dan kita menjadi ahli waris dari Allah, kerajaan Allah. Adik-adik, bacaan hari ini menceritakan Yesus dibaptis. Artinya apa? Artinya Yesus anak Allah yang tidak berdosa, merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita manusia, yaitu Yesus mau menggenapi rancangan Bapa supaya semua orang yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak Allah, lahir baru dari Allah dan diselamatkannya. Ada 4 peristiwa penting yang terjadi ketika Yesus dibaptis. Apa adik-adik peristiwa pentingnya? Yaitu Yesus dibaptis. Yesus dengan merendahkan dirinya menjadi sama dengan seluruh orang banyak,
supaya seluruh orang banyak yang dipersiapkan untuk menerima dirinya dapat diangkat dan diselamatkannya. Yang kedua, apa? Yesus berdoa. Ketika dibaptis, bukan karena minta diampuni karena dosanya, melainkan bersatu dengan Bapanya. Jadi, sakramen-sakramen yang merupakan tanda yang terlihat itu selalu disertai doa yang menyatakan persatuan manusia dengan Allah yang tidak terlihat. Ketika Yesus berdoa, langit terbuka. Allah yang dengan kuasanya membelah lautan untuk membuka jalan hidup baru bagi Israel di tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Kini Allah membelah langit untuk membuka jalan hidup baru bagi Yesus dan bagi siapapun di dalam Dia, yaitu menuju tanah terjanji, yaitu tanah surgawi, kehidupan abadi yang kudus. Dosa yang menutup jalan di surga dihancurkan dan jalan dibuka oleh Yesus, sang jalan kehidupan, dengan doanya. Keempat, apa adik-adik? Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang atas Yesus, yaitu apa? Menggenapi firman Tuhan. Dengan demikian, Yesus diurapi dan dilantik secara resmi, serta penuh kuasa untuk melakukan misi puncak dan penuh, yakni Allah Tritunggal sendiri, hadir dan berkarya penuh di dalam diri Yesus bagi keselamatan umat manusia. Jadi, karya Yesus adalah karya Allah Tritunggal sendiri di dalam sejarah manusia di dunia ini. Hal ini dikonfirmasi suara Allah Bapa dari langit. Apa isinya? Suara Bapa yang dari langit itu, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi adik-adik, terpujilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, yaitu barang siapa menerima Yesus dan karyanya, masuk ke dalam kenyataan Allah Tritunggal dan berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, dan karena itu ia diselamatkan. Kalau tadi ceritanya Yesus dibaptis di Sungai Yordan, sekarang kalau kita dibaptis apa? Dengan air yang kita diperciki oleh Romo di dahi kita 3 kali. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Romo yang mengucapkan, ya adik-adik. Nah, baptis itu sebagai martere kekal, yaitu apa? Kita dilantik, kita diberi kuasa, kita lahir baru sebagai anak Allah yang sah. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang dituangkan di kening kita, melambangkan pembersihan dari dosa, pertobatan, dan tanda hidup baru di dalam Kristus. Allah sungguh mengasihi kita, anak-anaknya. Nah adik-adik, setelah kita semua menerima baptisan, kita juga diberi tugas resmi untuk melanjutkan karya Yesus di dunia. Kita kenal dengan apa? 3 tugas Yesus, yaitu atau tugas Kristus. Sebagai apa? Imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Imam, sebagai imam yaitu apa? Berperan aktif dalam upaya menguduskan diri, seperti mengikuti perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh, menerima sakramen tobat, mengikuti doa di lingkungan bersama orang tua, dan jangan lupa berdoa pribadi ya adik-adik, dan menguduskan semua lewat perbuatan kasih dan perantaraan doa kita. Yang kedua, apa tadi? Nabi, sebagai nabi, yaitu pewartaan. Mewartakan kasih Allah dengan sikap hidup yang benar,
menceritakan kembali firman Tuhan, dan adik-adik dapat ikut dibiak sebagai teman-teman, orang tua, dan saudara-saudara kita. Jadi itu contohnya kalau kita sebagai tugas sebagai nabi, yaitu mewartakan. Jadi adik-adik kalau ikut acara dibiak, adik-adik harus juga bisa memberikan kepada teman-teman kita supaya mewartakan dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah apa? Sebagai raja, yaitu memimpin dan melayani. Mau melayani siapa saja yang membutuhkan pertolongan dengan rendah hati, seperti merawat orang tua, mengunjungi teman-teman kita yang sakit, terus apalagi mengikuti paduan suara di biak atau di lingkungan, di wilayah. Nah, sekarang mari adik-adik, melalui pesta pembaptisan Tuhan hari ini, kita semakin percaya dan diteguhkan agar kita tidak hanya mengurusi keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga diutus untuk bersama Yesus menghasilkan buah-buah yang baik bagi sesama. Ya, selamat mengikuti hari raya pembaptisan Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita lanjutkan dengan kreativitas dengan Kak Karin. Terima kasih. Halo adik-adik, tetap semangat ya. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang pesta pembaptisan Tuhan dari kitab apa? Lukas bab 3. Nah, sekarang kita akan membuat karya yaitu burung merpati. Nah, di ayat 22 kan ditulis ya, turunlah Roh Kudus berupa burung merpati. Nah, ini dia, kita akan membuat. Gimana? Kalian mau? Oke, kita mulai. Nah, kita akan siapkan bahannya ya, sederhana aja. Kertas HVS. Kalau kalian nggak ada, boleh kertas majalah, boleh kertas koran, dipotong seukuran kertas HVS ya. Kita perlu satu aja. Lalu gunting, spidol, boleh spidol besar, boleh spidol kecil, lalu pensil warna. Oke, kita akan mulai. Siap? Nah, sekarang ambil kertasnya, lalu lipat, ini sisi panjang, ini sisi lebar, lipat menjadi 2 sama besar. Ya, sama besar ya. Lalu dirapikan ya, pakai kuku boleh, pakai jari, ibu jari boleh. Nah, kita rapikan. Lalu kita buka, kalian bisa melihat garis di sini. Kalau sudah, kita lipat yang sisi panjangnya menjadi 2 sama ya, sama besarnya. Oke, sama besar. Nah, kalian lihat ada garis 1, 2 ya. Lalu lipat dari sisi yang satu ke tengah garis. Dilihat ya garisnya adik-adik. Nah, kita buat lipatan yang rapi dengan ditekan seperti ini. Sudah dibuka, ada lipatan lagi di sini, ada garis lagi di sini. Kita lipat ke arah garis, ujung kertasnya kita bawa ke arah garis yang ada. Setelah seperti ini, ujung kiri dan kanan kita akan lipat ke tengah. Kita akan lipat ke tengah jadi sama ya, sama. Lihat jangan sampai beda besarnya. Sudah rapi seperti ini ya. Lalu kita bawa ke belakang. Lihat, ini kita lipat sepanjang segitiga ini ya. Oke, kita rapikan lagi. Nah, kalau sudah, ini kalian lihat ada garis ya, kita lipat ke depan. Kita lipat dulu ke sini.
kita rapikan lagi. Kita rapikan lagi. Wow, sudah terjadi nih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rapikan ya. Kita buka, lalu kita coba garis dulu. Nah, ini kan, nah seperti ini yang kita tekuk. Ini jadi kita garis kira-kira 2 cm gitu ya, masing-masing. Untuk lipatan aja sih, titik aja, nggak usah garis, kita titikin. Jadi kita tahu melipatnya seperti apa. Oke, nah, seperti ini ya. Kita akan lipat kembali titik tadi, ini titiknya ya, titiknya, titik sama titik kita lipat. Nah, ketemu. Kita rapiin pelan-pelan ya adik-adik. Begitu juga dengan sisi yang satunya, kita rapikan. Nah, rapikan sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa mengguntingnya, membuat pola ya. Polanya itu seperti pola burung merpati gitu ya. Nah, kita buat polanya seperti ini. Bisa melihat? Kita gunting ya. Kak, gimana kalau nanti salah? Jangan takut salah ya. Kita buat aja ini sayapnya, lengkung, 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 lengkung. Nah, sampai sini kita buat agak lurus, lalu kita buat ekornya. Kak, ukurannya berapa? Suka-suka. Ukurannya suka-suka, boleh. Adik-adik mau buat burungnya seperti apa, sebesar apa ekornya. Nah, ekornya kita buat. Nah, akhirnya kita sudah punya burung merpati. Tinggal adik-adik bisa kasih apa? Mata. Nah, kasih matanya ya. Lalu di sayap kiri dan kanan kalian bisa beri tulisan. Ayo, ayat hafalannya apa hari ini? Ya, diambil dari Lukas bab 3 ayat berapa? 16b. Coba dicari, nanti kalian tulis ya. Dan tema hari ini adalah di Lukas 3 ayat 22b. Apa? Engkaulah anakku. Nanti adik-adik cari ya. Yang kukasihi. Jadi saat Yesus dibaptis, tiba-tiba turunlah Roh Kudus berupa burung merpati kepadamulah. Ini penting loh adik-adik. Aku berkenan, aku ini adalah Tuhan. Nah, nanti yang ini kalian isi sendiri ya. Burung merpatinya Kak Karin udah jadi nih. Keren ya. Gimana? Bisa? Tentu bisa, sangat mudah. Selamat beraktivitas. Dek, kita akhiri kegiatan biak kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita ambil sikap doa yang baik. Kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Yesus Putramu telah Kau anugerahkan kepada kami, membuat kami bahagia dengan kehadiran Yesus di hati kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima